Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan lanjut bahas bab persamaan lingkaran. Kemarin kita bahas ini ya. Persamaan lingkaran poin A yang pusatnya itu di O 0,0 dan ada 3 kemungkinan jari-jari ya yang diketahuinya itu. Diketahui R, diketahui titik yang dia lewati, atau persamaan lingkaran itu menyinggung sebuah garis. Nah, bagaimana kalau sekarang yang pusatnya itu bukan di O, bukan di 0,0. Ini yang mau kita bahas hari ini ya. Nah, jadi judulnya persamaan lingkaran yang berpusat di P, A, B gitu ya. Nah, itu juga kemungkinannya ada 3. Yang pertama, dia diketahui pusatnya, kemudian diketahui jari-jari berjari-jari R gitu ya. Diketahui bahwa persamaan lingkaran tersebut berjari-jari sama dengan R gitu. Kemudian kemungkinan yang kedua, dia melalui titik. Nah, jadi R-nya tidak diketahui tapi diketahui titik dia melalui sebuah titik dan titik itu diketahui. Nah, melalui titik M misal gitu ya. Melalui titik M X, Y. Kemudian bisa juga dia tidak diketahui jari-jarinya, tetapi dia diketahui garis yang dia singgung. Nah, menyinggung garis AX tambah BY tambah C sama dengan 0. Nah, jadi ada 3 kemungkinan. Normalnya itu kalau persamaan lingkaran itu diketahui pusat sama jari-jari. Nah, tapi ada kondisi tertentu yang dia itu tidak diketahui jari-jarinya. Maka kemungkinan lainnya apa? Kemungkinan lainnya itu dia diketahui titiknya, titik yang ada pada lingkaran tersebut, atau diketahui garis singgung yang garis singgung itu yang melewati berarti ya, yang melewati si lingkaran tersebut gitu. Nah, jadi kalau normalnya itu pusat dan jari-jari itu diketahui. Kalau jari-jari ini belum diketahui, berarti kita cari gitu ya, berarti kita cari jari-jarinya, karena penyusun dari persamaan lingkaran itu adalah pusat dan juga jari-jari. Untuk menentukannya itu butuh 2 hal itu. Oke, kita masuk ke yang pertama dulu ya, yang persamaan lingkaran pusatnya di A, B, kemudian berjari-jari R. Oke. Yang poin pertama, persamaan lingkaran, saya singkat pers gitu ya, persamaan lingkaran berpusat di P, A, B, kemudian dan berjari-jari R. Berjari-jari sama dengan R. Nah, saya gambarkan contoh gambarnya itu seperti ini. Ini hanya contoh ya, jadi kemungkinannya itu ada banyak. Oke. Nah, misal lingkarannya itu menggantung di sini. Ini pusatnya, ini P, A, B. Nah, kemudian ini ke sini itu adalah R. Jari-jari. Nah, bisa diketahui seperti ini. Yang pertama ya, sumbu X, ini sumbu Y. Ini kemungkinan pertamanya, diketahui pusat dan juga panjang jari-jarinya. Kalau ketemu soal yang kayak gini, nanti kita akan pakai rumus ini. Diketahui pusat dan jari-jari ya. Nah, diketahui yaitu pakai rumus umumnya itu X kurang A pangkat 2. A nya ini pusat ini, kemudian ditambah Y kurang B kuadrat sama dengan R kuadrat. Nah, jadi memang rumus asalnya itu dia pakai pusat sama jari-jari. Nah, makanya saya bilang penyusun utama dari persamaan kuadrat itu ada pusat nih ya, A dan B tadi, dan juga ada jari-jari. Kalau jari-jari nggak ada, berarti kita berusaha supaya ada gitu ya. Nah, kalau udah diketahui pusat sama jari-jari gini, berarti tinggal ganti aja angka-angkanya di sini, kemudian kita masukkan ke masukkan ke soalnya, masukkan ke rumusnya, ini dapat sudah persamaan lingkarannya, selesai. Nah, untuk kemudian kemungkinan yang kedua itu persamaan lingkaran yang dia itu berpusat di P,
A, B, kemudian dan melalui sebuah titik. Melalui sebuah titik. Misal titiknya itu kita kasih nama M, X, Y gitu ya. Gambarnya saya coba gambar yang beda ya. Gini misal. Jadi gambar namanya pusatnya di PA, B itu ya bisa kemana aja ya. Bisa di mana aja. Tidak tertentu begitu. Nah, makanya dia dinamai A, B gitu. Nah, P, A, B. Nah, ini pusatnya. Kemudian dia melalui sebuah titik, anggaplah di sini titik M-nya itu M, X, Y. Nah, jarak dari ini ke sini itu belum diketahui berapa panjangnya itu. Nah, tapi kan bisa kita cari ya, begitu. Tapi ini bisa kita cari. Lupa kasih nama lagi, sumbu X, sumbu Y. Nah, kalau ketemu yang kayak gini, diketahui pusat dan juga diketahui titik yang ada pada lingkaran tersebut, gitu ya. Tapi panjang dari sini ke sini itu nggak diketahui, berarti kita harus cari dulu. Carinya dengan apa? Ya kita masukkan titik ini ke dalam rumus. Nah, jadi langkah pertamanya itu adalah kita mencari panjang R, ya. Mencari panjang R dengan cara gitu ya. Mencari panjang R, kemudian substitusikan M, X, Y dan P, A, B ke rumus umum. Nah, rumus umumnya apa? Rumus umum yang di atas itu tadi, yaitu X kurang A kuadrat ditambah Y kurang B kuadrat sama dengan R kuadrat. Nah, kita masukkan ke sini. Nah, ini ya. Nah, jadi kita ganti X, A-nya, Y sama B-nya juga kita ganti, nanti hasilnya kita kuadratkan. Nah, dapatlah kita nilai R kuadratnya. Setelah itu baru dimasukkan kembali, gitu ya. Nah, setelah ini kita udah dapat R, kita masukkan kembali ke rumus. Nah, kemudian nilai R kuadrat yang didapat kita substitusikan, saya singkat sub ya. Kita substitusikan kembali ke rumus umum. Begitu langkah-langkahnya, nanti lebih jelasnya mungkin di contoh soalnya ya. Nah, kemudian yang ketiga yaitu yang terakhir, persamaan lingkaran yang dia itu berpusat di P, A, B dan menyinggung garis AX tambah BY tambah C sama dengan 0. Saya gambarkan. Nah, misal begini, P, A, B, kemudian menyinggung sebuah garis, misal garisnya di bawah sini. Nah, ini adalah garis AX tambah BY tambah C sama dengan 0. Sumbu X dan sumbu Y. Nah, jadi gini. Jadi diketahui pusat sama garis yang menyinggung lingkaran tersebut. Kalau ketemu soal yang gini gimana? Langkah pertamanya ya sama. Untuk menyusun persamaan lingkaran itu kan kita butuh R ya. Jadi kita harus mencari panjang R. Kita harus mencari panjang R-nya. Kemudian setelah itu kita mencari R-nya itu dengan rumus panjang R. Mana nih? Saya tulis rumusnya ya. Dengan rumus gitu aja langsung. Dengan rumus ya, R sama kayak yang di materi sebelumnya. AX1 tambah BY tambah C per
akar dari A kuadrat ditambah B kuadrat. Nah, kita cari pakai rumus ini, nilai R-nya. Jadi ini cara mencari panjang dari pusat ke pinggir. Nah, ini kan pusat ke pinggir sini kan itu adalah adalah jari-jari. Kita cari panjangnya ini dengan rumus ini. Nah, kita cari dengan rumus ini, dapat nanti R-nya. Nah, baru nilai R yang kita dapat gitu ya, nilai R yang didapat baru disubstitusikan ke rumus umum. Oke, selesai. Setelah ini saya bikinkan contoh soalnya dulu ya. Saya jeda sebentar videonya, kemudian kita lanjut lagi. Oke, ini soalnya sudah saya tulis. Contoh soalnya, pertanyaannya adalah tentukan persamaan lingkaran yang berpusat di P 3,-1 dan diketahui sebagai berikut. Pertama, yang A berjari-jari 5, yang B melalui titik N 6,3, yang C menyinggung garis 8X ditambah 15Y ditambah 25 sama dengan 0. Kita kerjakan dulu satu-satu ya. Jawab. Yang pertama itu diketahui pusat dan juga jari-jarinya. Ini mudah ya. Nah, jadi diketahui pusatnya, P-nya itu di 3,-1 dan R-nya itu sama dengan 5, yang A. Nah, rumus umumnya adalah X dikurang A kuadrat ditambah Y dikurang B kuadrat sama dengan R kuadrat. Nah, kita langsung masukin aja. Pusat itu kan koordinatnya A, B ya. Kalau ini R tinggal masukin. X sama Y nya nggak usah kita ganti. Berarti jadinya adalah X dikurang A nya itu 3, X kurang 3 kuadrat ditambah Y dikurang negatif 1, berarti jadinya tambah 1 kuadrat sama dengan R nya 5 kuadrat gitu. Nah, ini positif ya, masuk ke sini jadi negatif masuk ke sini jadi positif. Gitu ya, tandanya ditukar. Nah, setelah itu sebenarnya sampai di sini kita tinggal nguraikan ini aja. Itu sebenarnya udah selesai kayak gitu. Cuman nanti di pilihan, kalau soalnya pilihan ganda nggak selesai sampai di sini, harus kita uraikan dulu gitu ya, sampai menjadi persamaan lingkaran dalam bentuk panjang. Nah, kalau yang kayak gini nguraikannya gimana? Cara cepatnya itu adalah, pertama diperhatikan ya, ini X-nya kita pangkatkan dengan 2, jadinya apa? Jadinya X kuadrat. Kemudian kita kalikan 2 dikali negatif 3, hasilnya negatif 6, dikalikan dengan X, negatif 6X. Kita tulis negatif 6X. Kemudian yang tadi kan ada X dikuadratkan kan, sekarang negatif 3 nya yang kita kuadratkan. Negatif 3 pangkat 2, nah hasilnya adalah 9, atau 3 nya aja juga nggak apa-apa. 3 pangkat 2 hasilnya berapa? 9. Oke, selesai. Kita sudah menyelesaikan yang ini. Nah, kemudian ditambah yang sebelah sini lagi, sama seperti tadi, Y nya dipangkatkan 2. Kemudian kalau tandanya ngikut hasilnya ini ya, 2 dikali 1 itu 2, dikali Y 2Y, berarti tambah 2Y. Nah, kemudian 1 pangkat 2 hasilnya adalah 1. Nah, sama dengan 5 pangkat 2, 25. Nah, sekarang kita susun mulai dari pangkat yang tertinggi. Pangkat yang tertinggi itu adalah X kuadrat, kemudian ditambah Y kuadrat, kemudian dikurang 6X, kemudian tambah 2Y. Yang ada variabelnya kita tulis duluan ya. Baru kemudian yang angka-angka, berarti sisa tambah 9, kemudian ditambah 1, kemudian si 25 nya kita pindahkan ke sebelah kiri, karena dia positif pindah ke sebelah kiri jadi negatif, jadi kurang 25. Sebelah kanan sudah nggak ada siapa-siapa lagi, berarti 0. Nah, jadi begini. Nah, karena ini beda-beda semua ya, beda suku ya, X kuadrat, Y kuadrat,
negatif 6x sama 2y ini beda semua, jadi nggak bisa dihitung. Yang bisa dihitung berarti cuma angka-angka yang di ujung, yaitu 9 tambah 1 10 dikurang 25 berarti negatif 15. Nah sudah, berarti yang depannya tetap x kuadrat tambah y kuadrat dikurang 6x tambah 2y dikurang 15 tadi ya, dikurang 15 sama dengan 0. Nah selesai sampai di sini. Nah, ini jawaban untuk yang soal A. Kemudian yang B itu diketahui pusatnya yaitu 3, negatif 1 dan titik N. Koordinatnya itu adalah 6,3. Gini. Nah, ini seperti kita tahu ini adalah A, yang ini adalah B. Kemudian kalau titik lainnya itu ini X, berarti ini Y. Oke, kita masukkan ke rumusnya lagi. X kurang A kuadrat ditambah Y kurang B kuadrat sama dengan R kuadrat. Nah, jadi semua itu kembali ke rumus ini gitu ya. Kita tinggal masukin aja, karena kita nggak punya R berarti kita nyari R dulu. Nah ini agak panjang sedikit. Oke, kita masukin X nya udah tahu ya, X nya 6 dikurang A nya itu 3 kuadrat ditambah Y nya itu 3 dikurang B nya itu berapa, B nya di sini negatif 1, berarti seperti tadi jadi tambah 1 ya, kuadrat sama dengan R kuadrat. Kita hitung kayak biasa, 6 kurang 3 itu 3, berarti 3 pangkat 2 ditambah 3 tambah 1 itu 4, berarti 4 kuadrat sama dengan R kuadrat. 3 kuadrat, 3 kali 3 itu hasilnya 9 ditambah 4 kuadrat itu hasilnya 16 sama dengan R kuadrat. 9 ditambah 16 itu 25 sama dengan R kuadrat. Nah kita sudah dapat R nya, tinggal kita cari persamaan lingkarannya. Jadi caranya setelah kita dapat R kuadrat ini, kita masukkan lagi ke rumus asal, tapi nilai titik N nya ini tidak kita masukkan ya, nilai X nya dan Y nya. Jadi sama kayak kita ngerjain soal pertama, diketahui pusat dan diketahui jari-jari gitu. Kita lanjut, rumus umumnya itu adalah kita tulis terus ya, biar kita hafal dengan sendirinya. X kurang A kuadrat ditambah Y kurang B kuadrat sama dengan R kuadrat. X nya nggak usah diganti, berarti X dikurang A nya itu 3, A nya 3, X kurang 3 kuadrat ditambah Y kurang B, Y nya nggak usah diganti, B nya tadi negatif 1 berarti jadi positif 1 kuadrat sama dengan R kuadrat, nilainya udah 25. Ini jangan dikuadratkan lagi ya, karena di sini udah R kuadrat sama dengan 25. Nah, jadi kan ini R kuadrat, ya berarti 25, jangan ditaruh kuadrat lagi di sini, nanti hasilnya jadi salah. Oke, setelah itu kita uraikan. X dipangkatkan 2, hasilnya X kuadrat. Kemudian dikali mulai dari atas ya. 2 dikali negatif 3, negatif 6. Negatif 6 dikali X, negatif 6X. Baru 3 dipangkat 2, hasilnya 9. Ditambah Y pangkat 2. Nah, kemudian 2 kali 1 2, tinggal tambah Y, udah gitu aja ya. 2 kali 1 2, tambahin Y belakangnya, berarti tambah 2Y. Kemudian 1 pangkat 2 itu hasilnya adalah 1 sama dengan 25. Kemudian kita susun dari yang pangkatnya tertinggi seperti tadi, berarti X kuadrat ditambah Y kuadrat dikurang 6X ditambah 2Y ditambah 9 ditambah 1 dikurang 25 sama dengan 0. Tahu ya kenapa dikurang ya? Berarti jadinya X kuadrat tambah Y kuadrat dikurang 6X ditambah 2Y. 9 tambah 1 10 dikurang 25 negatif 15. Loh, hasilnya sama seperti soal nomor 1. Ini kebetulan aja ya, kebetulan sama. Tadi saya bikin soalnya tuh nggak sengaja sama. Nah, ternyata dapatnya sama. Nah, kayak kebetulan. Oke, kita lanjut ke soal yang ketiga. Soal yang ketiga, yaitu yang dia diketahui pusatnya 3, negatif 1 dan garis, dan sebuah garis persamaannya itu 8X ditambah 15Y
ditambah 25 sama dengan 0. Nah, di sini nih ini menjadi khusus ini A, B kan aslinya, tapi kalau di persamaan garis, nah ini yang menjadi A, B, dan C. Yang ini menjadi X, Y. Nah, jadi dia dua wajah gitu ya. Ketika mencari R, nah ketika kita mencari R, kita pakainya yang X, Y. Nih, mencari R. Mencari R kita pakai lambang X, Y. Kita pakai A, B ini ketika untuk rumus umum. Saya tandain gitu ya. Untuk rumus umum. Nah, biar nggak lupa. Oke, kita cari R dulu kan langkahnya tadi tuh. Nah, mencari R dengan rumus ini. Rumusnya langsung aja kita masukin. R sama dengan X1 tambah BY1 tambah C per akar dari A kuadrat ditambah B kuadrat. Biar beda itu berarti dikasih X1 Y1 gitu ya. Itu artinya pusat. X1 sama Y1 itu pusat. Kita hitung deh. Berarti jadinya saya hitung panjang ke samping aja ya. Atau ke bawah? Sudah ke samping aja. Udah telanjur. Berarti A-nya tadi berapa? A-nya 8 dikalikan dengan X-nya. Gitu. X-nya di sini 3. Ditambah B-nya itu 15 dikali dengan Y1-nya itu negatif 1. Kemudian ditambah dengan C-nya itu adalah 25 per akar dari A kuadrat. A kuadrat berapa A? Ini tadi A ya. A-nya 8 kuadrat ditambah B-nya 15 kuadrat. Tinggal kita hitung. Harga mutlak 8 kali 3 24 ditambah 15 dikali negatif 1 itu negatif 15 ditambah 25 per akar dari 8 kuadrat itu 64. Saya hitung di sini aja ya. 64 ditambah 15 kuadrat itu 225. Tambahkan 982 289 berarti akar 289. Berarti sama dengan 24 ditambah negatif 15 itu 9. Kemudian 9 ditambah dengan 25 34. Berarti jadinya 34 per akarnya 289 itu 17. Berarti 34 per 17 hasilnya adalah 2. Harga mutlak 2 ya. Sama dengan 2. Oke, harga mutlak 2 sama dengan 2. Nah, setelah dapat R-nya, berarti kita udah dapat nih panjang nih. R-nya yaitu sama dengan 2. Nah, kemudian kita masuk ke rumus umumnya. Rumus umumnya itu apa? Rumus umumnya itu tadi adalah X dikurang A kuadrat ditambah Y dikurang B kuadrat sama dengan R kuadrat. X kurang A. Nah, sekarang kita pakai yang di P ini, di pusatnya itu dengan lambang A, B. Berarti X dikurang 3 kuadrat ditambah Y kurang B. Y dikurang B nya negatif 1. Berarti jadi positif 1. Sama dengan R kuadrat. R nya tadi kita dapatnya 2. Berarti 2 kuadrat. Nah, ini dikuadratkan karena kita rumusnya memang cuma R aja. Kalau yang tadi kan R kuadrat ya. Nah, oke, kita hitung. Ini sama aja ya, sebelah kiri berulang sama kayak yang ini tadi nih. Mana nih? Nah, ini jadinya begini, tetap yang beda cuma sebelah kanannya aja. Oke, berarti ini jadinya X kuadrat dikurang 6X tambah 9 ditambah, ini saya nggak ajarin lagi ya karena sama aja kayak yang sebelumnya tuh, kita tinggal ngikutin aja. Tambah 2Y ditambah 1 sama dengan 2 kuadrat itu 4. Kita pindah 4-nya ke sebelah kiri sambil kita susun ya. Berarti X kuadrat tambah Y kuadrat dikurang 6X ditambah 2Y tambah 9 tambah 1 dikurang 4 sama dengan 0.
Berarti jadinya x kuadrat ditambah y kuadrat dikurang 6x ditambah 2y. 9 tambah 1 10, 10 dikurang 4 6. Berarti positif 6 sama dengan 0. Nah, inilah persamaan lingkarannya. Oke, selesai. Nanti saya fotokan ya. Saya upload di Google Classroom. Oke, sekian, terima kasih. Semoga bisa difahami materi kita hari ini. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.